Tangis itu tak sanggup ditahan Amidah. 8 tahun berpisah dengan putri kandungnya, wanita yang kini menetap di Banyuwangi, Jawa Timur itu hanya bisa meratap tanpa pernah bisa melihat wajah putrinya. Angeline sudah terbujur kaku di kamar jenazah Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali. Kematian Angeline, bocah kelas 2 SD, sungguh mengenaskan. 3 minggu lalu, gadis kecil berusia 8 tahun itu dinyatakan hilang dan tidak tahu di mana keberadaannya. Setelah dilakukan pencarian, jasad Angeline akhirnya ditemukan di rumahnya di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Terungkapnya penemuan Angeline berawal dari kecurigaan polisi saat memeriksa rumah ibu angkat Angeline, Margaret. Di salah satu sudut halaman dekat kandang ayam di bawah pohon pisang ditemukan gundukan tanah yang mencurigakan. Setelah dibongkar, ditemukan jenazah Angeline dalam keadaan memeluk boneka dengan tubuh sudah membusuk. Angeline diperkirakan meninggal 3 pekan lalu atau hampir sama saat ia dinyatakan hilang tanggal 16 Mei silam. Kita akan mengolah lebih rinci lagi lokasi tempat kejadian. Sedangkan jenazah Angeline sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Belum diketahui penyebab pasti kematian Angeline. Namun dari pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Sanglah, Bali, ditemukan luka memar dan sundutan rokok hampir di sekujur tubuh Angeline. Dari semua luka itu, penyebab kematian Angeline adalah karena pendarahan di kepala akibat benturan benda keras dan bagian leher yang diduga akibat jeratan tali. Kami temukan ada beberapa luka memar pada hampir seluruh tubuh, jadi di daerah wajah, kepala, leher, tangan, lengan, paha, bokong, dan di punggung kaki dari korban. Kemudian dari tanda pembusukannya atau perkiraan saat kematiannya sekitar kurang lebih 3 mingguan. Ya. Untuk sebab matinya ada pendarahan di kepala, jadi kekerasan pada kepala yang menimbulkan kematian pada korban. Kita menyimpulkan bahwa anak ini keluar dari rumah itu karena korban kekerasan. Ya, korban kekerasan baik itu yang disadari atau tidak disadari oleh orang tua angkat. Inilah Angeline, gadis malang yang tak sempat menikmati masa kecilnya yang indah. Di usia balita, ia bermain piano. Sungguh cantik dan menggemaskan. Namun siapa sangka, hidupnya hanya sebentar. Angeline merupakan anak kandung Amidah dan Rusidin. Karena keterbatasan ekonomi, pasangan ini akhirnya memberikan Angeline ke Margaret dan suaminya berwarga negara Amerika Serikat. Karena cintanya, pria asal negeri Paman Sam itu mewariskan 60% hartanya pada Angeline sebelum dirinya meninggal dunia 3 tahun lalu. Kabarnya sepeninggal sang ayah, Angeline diduga mengalami siksaan hingga ditemukan membusuk di kandang ayam rumah ibu angkatnya. Melihat semua fakta yang terungkap, lantas siapa yang membunuh Angeline? Pertanyaan ini yang belum terjawab sampai sekarang. Hanya dari pemeriksaan sementara, diduga kuat pelaku adalah Agus, salah seorang pembantu keluarga Margaret. Sebab dalam penuturannya, pria asal Sumba, Nusa Tenggara Timur itu pernah mengaku telah melecehkan Angeline secara seksual. Tapi benarkah pelakunya hanya Agus? Lantas bagaimana dengan Margaret? Beberapa waktu lalu, Margaret bersama 2 anak kandungnya Christine dan Yvonne diperiksa di Mapolresta Denpasar, Bali, namun statusnya masih sebagai saksi. Saya tidak pernah melakukan dia kasar. Dia anak yang gembira, tapi ada nakalnya juga. Kalau dia nakal, saya seorang ibu yang bertanggung jawab harus mendidik, beri pengetahuan yang baik, karena dia seorang gadis, anak perempuan. Kalau saya sering marah karena dia nakal. Kalau saya bilang perlakukan keras itu tidak benar. Kalau kita tidak mau mengajar anak yang lebih baik, masa bodoh, pasti saya nggak sayang anak saya dong. Ada satu titik di mana si anaknya itu memegang tangan ibunya. Dia pas lagi ngomong, dipegang tangan ibunya pada saat kalimat pendidikan. Saya memang mendidik anak saya. Kalau misalnya ada kalimat seperti itu ya, pokoknya begitu kalimatnya pendidikan, dipegang tangan ibunya 2 kali elusan, gitu loh. 2 kali elusan itu sebenarnya kan kalau kita jatuh kita akan mengelus.
aduh sakit nih, itu sebenarnya ada sebuah pemberitahuan bahwa sayang, tenang. Itu adalah kode untuk bisa jadi kode-kode itu seperti bicara mengenai pendidikan jangan diperpanjang. Karena bicara mengenai pendidikan, saya kan harus mendidik dia. Kalau mendidik dia nanti terpancing untuk bicara saya harus berperilaku kekerasan. Kematian bocah 8 tahun yang mengenaskan menuai beragam reaksi. Mereka tidak menyangka anak sekecil Angelin meregang nyawa dengan cara yang tidak manusiawi. Sadis mungkin ya, karena apa sih yang bisa dilakukan anak sekecil itu, bahkan mungkin kalau kita berbicara tentang kenakalan anak kecil, mungkin palingan tidak akan jauh-jauh dari rewel gitu, nangis, cengeng apa dan segala macam, atau ngajakin main gitu. Palingan sih anak kecil sih akan bersikap nakalnya seperti itu ya, dan tidak dengan kalau dibalasnya dengan sampai dibunuh berarti wow, ngeri. Ujung-ujungnya duit, udah money talks everything. Sampai orang nggak punya hati nurani ya kayak gitu kan, ujung-ujungnya duit selalu. Ibunya, katakanlah ibu angkatnya ini misalnya tidak terlibat, itu juga tetap harus bertanggung jawab. Artinya seberapa jauh kepedulian, pengamanan sang putri kecil ini, perlindungan yang dilakukan dan sebagainya. Sampai sekarang, kepolisian masih memeriksa para saksi untuk mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya. Tessa Kaunang dan Jupe berharap si pelaku kelak dihukum seberat-beratnya. Kalau saya sih ngerasain sebagai ibu kandung ya, meskipun mungkin ini adalah ibu angkat gitu ya, cuma seharusnya naluri ibunya tetap ada gitu. Kalau sampai tidak berperkemanusiaan seperti itu, berarti nggak ngerti deh saya ngomong kenapa bisa begitu sadisnya seorang ibu sama seorang anak. Ini kalau kita ngomongin ini, teman-teman pastinya saya sedih. Kalau udah ngomongin anak, saya miris. Saya pengen punya anak, susah banget. Ini orang ngebunuh anak dengan gampang. Diperkosa lagi, astagfirullahaladzim. Sekarang semua pihak betul-betul meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap anak. Karena kadang-kadang anak yang begitu ringkih, begitu lemah, itu sering menjadi sasaran empuk bagi para pelaku-pelaku kejahatan. Apakah tadi predator seksual yang melakukan kekerasan seksual, atau kekerasan yang lain, bahkan yang kemudian menjadikan anak tidak berdaya dan kemudian sampai membunuhnya.